Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang perempuan bernama Busari. Usianya sudah 60 tahun, namun semangat hidupnya masih menyala terang. Ia seorang janda yang menghabiskan hari-harinya berkebun dan mengajar anak-anak mengaji di surau. Warga desa mengenalnya sebagai sosok yang bijak dan lembut. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kota bernama Ardi, berusia 20 tahun. Ia seorang mahasiswa jurusan seni yang sedang mengambil cuti kuliah karena tekanan hidup dan patah hati. Ardi menyewa kamar di rumah Busari yang memang sering menerima tamu dari luar desa. Hari-hari berjalan. Ardi terpesona oleh ketenangan Busari, cara ia menyeduh teh, tertawa, dan berbicara tentang kehidupan. Di tengah luka batinnya, Ardi menemukan kenyamanan dan makna dalam percakapan-percakapan sederhana dengan Busari. Di dalam keheningan di dalam hati Ardi ada gejolak yang tidak biasa. Setiap Ardi menatap Busari, hatinya berdegup kencang, sepertinya aku jatuh cinta kepada Busari. Lalu Ardi memberanikan diri mengungkapkan kepada Busari, "Bu, saya mau bicara," gumam Ardi. Lalu Busari menjawab, "Silahkan nak." Bu, saya sudah lama memendam rasa cinta kepada Busari dari hati yang paling dalam. Apakah Busari mau denganku? Lalu Busari tertawa sedikit, "Hahaha, apakah kamu bercanda, Ardi?" Lalu Ardi menjawab, "Tidak Bu, aku serius." Lalu Busari merenung sejenak, "Nak, tunggu dulu ya, ibu mau buang air besar, nanti ibu kasih tahu jawabannya." Lalu Busari pun pergi ke toilet duduk sambil buang air besar. Busari merenung sambil mengeluarkan isi kotorannya di dalam hati Busari. Busari lalu memantapkan untuk menerima pinangan Ardi. Setelah beres buang air besar, Busari menghampiri Ardi. "Nah, ibu menerima pinangan kau, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi, yaitu kau nikahi aku secara resmi." Lambat laun, benih cinta tumbuh. Bukan cinta yang didorong oleh nafsu, melainkan oleh penghargaan, kedekatan emosional, dan rasa kagum yang dalam. Warga desa sempat geger ketika mendengar kabar bahwa Ardi melamar Busari. Banyak yang menganggap itu lelucon, bahkan tak sedikit yang menentang. Namun Ardi berkata dalam satu forum warga, "Cinta bukan tentang angka di KTP. Saya mencintai Busari karena beliau menyelamatkan saya dari kegelapan yang bahkan orang tua saya sendiri tidak mampu pahami. Saya ingin menjaganya seperti ia menjaga saya." Busari sempat ragu. Ia khawatir akan menjadi bahan gosip, merasa bahwa usianya terlalu tua untuk cinta baru. Tapi hati kecilnya tahu, Ardi adalah anugerah yang datang tanpa diminta. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana di halaman rumah, dikelilingi bunga dan senyum beberapa orang yang akhirnya mendukung mereka. Hubungan mereka menjadi simbol bahwa cinta bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang paling tak terduga. Beberapa bulan setelah pernikahan, Busari merasa tubuhnya berbeda. Ia sering mual, cepat lelah, dan merasa perutnya membesar. Ia mengira itu gejala masuk angin atau masalah pencernaan biasa. Namun setelah diperiksa ke bidan, kabar luar biasa datang. Busari hamil. Desa kembali geger. Sebagian tak percaya. Dokter sendiri menyebut kehamilan itu sebagai sangat langka, tapi tidak mustahil. Busari menangis, bukan karena takut, tapi karena tak menyangka akan diberi satu lagi kesempatan menjadi ibu di usia senja. Ardi, yang awalnya syok, akhirnya memeluk istrinya sambil berkata, "Mungkin ini alasan semesta mempertemukan kita. Bukan hanya untuk saling menyembuhkan, tapi juga melahirkan sesuatu yang lebih besar dari cinta itu sendiri." Kehamilan itu penuh risiko, tapi Busari menjalaninya dengan keteguhan hati. Warga mulai mendukung dan membantu. Rumah kecil mereka berubah menjadi sarang harapan. Bulan demi bulan telah dilewati Ardi dan Busari, dan kehamilan Busari pun telah memasuki bulan ke-9. Hampir setiap hari selepas bekerja di kebun, Ardi selalu mengelus perut istrinya karena tidak sabar menunggu kelahiran calon bayinya. Dan pada suatu malam yang tenang, diiringi suara jangkrik dan doa-doa, lahirlah seorang bayi laki-laki sehat. Tangis bayi itu seperti lagu baru yang menghidupkan desa dan menghapus batas usia,
prasangka, dan keraguan. Mereka menamainya Radi, yang berarti Sri, dan Radit diambil dari nama kedua orang tuanya. Mereka hidup sederhana, saling belajar, saling mengisi. Ardi menulis buku tentang perjalanan cintanya, berjudul Pelajaran dari Usia yang Tak Kukenal Sebelumnya. Dan Busari? Ia kembali berkebun, namun kini dengan tangan muda di sisinya, menanam harapan baru setiap hari.